Halo semua, kembali lagi di channel Tante Wiwik. Semoga kita sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Yuk, Tante Wiwik mulai ceritanya. Suasana di dalam ruang sidang utama pengadilan agama itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen telah diisap keluar oleh mesin-mesin tak kasat mata. Dinding-dindingnya yang berwarna krem pucat tampak membosankan. Namun bagi Sylvie, dinding itu terasa seperti tembok penjara yang perlahan-lahan menyempit, siap untuk menghimpitnya hingga hancur. Bau kayu tua bercampur dengan aroma pembersih lantai yang tajam menyerang indera penciumannya, menciptakan rasa mual yang terus-menerus mengaduk lambungnya. Sylvie duduk di kursi kayu yang keras. Jemarinya yang lentik saling bertautan begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Di atas pangkuannya, sebuah tas tangan kecil berbahan kulit asli tampak kontras dengan tangannya yang gemetar. Ia mengenakan dress dari bahan blue sutra mahal, pakaian yang dipilihkan oleh Benny beberapa bulan lalu untuk sebuah acara jamuan makan malam yang tak pernah terjadi. Kini, kain sutra yang lembut itu terasa seperti amplas yang menggores kulitnya yang dingin. Di seberang ruangan, duduklah Benny. Pria itu tampak begitu tenang, hampir seperti patung marmer yang dipahat dengan sempurna. Setelan jas berwarna arang yang ia kenakan tidak menunjukkan satupun lipatan yang salah. Rambutnya tertata rapi dengan pomade yang berkilau di bawah lampu neon yang berkedip samar. Benny tidak menoleh ke arah Sylvie. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan dagu yang terangkat sedikit, memancarkan aura kekuasaan yang selama ini selalu berhasil membuat Sylvie merasa kecil. Di samping Benny, berdiri seorang pengacara paruh baya dengan tas kerja yang tampak berat. Pria itu telah menghabiskan 2 jam terakhir dengan memuntahkan kata-kata berbisa yang merobek karakter Sylvie berkeping-keping. Tidak stabil secara emosional, ibu yang histeris, ketidakmampuan dalam mengelola rumah tangga. Setiap kata itu seperti silet yang mengiris kewarasan Sylvie. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan kesaksian dari para ahli, suara hakim tua di depan sana memecah kesunyian yang berat. Hakim itu menyesuaikan letak kacamatanya. Matanya yang lelah menatap dokumen di hadapannya, seolah-olah itu adalah surat kematian seseorang. Sylvie menahan napas. Jantungnya berdentum begitu keras di rongga dadanya hingga ia yakin semua orang di ruangan itu bisa mendengarkannya. "Tolong, jangan Lily," bisiknya dalam hati. "Ambil semuanya, ambil rumah, ambil mobil, tapi jangan putriku." Maka dengan ini, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat secara keseluruhan. Lanjut hakim itu, suaranya datar, tanpa empati. Mengenai hak asuh anak, atas nama Lily Anindita, jatuh sepenuhnya ke tangan ayahnya, saudara Benny Pratama. Tergugat, Sylvie Juarti, dinilai tidak memiliki kondisi psikologis yang memadai untuk mengasuh anak di bawah umur pada saat ini. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu kayu itu menghantam landasannya. Bagi Sylvie, suara itu bukan sekadar tanda berakhirnya sidang. Itu adalah suara paku yang menancap di peti mati kehidupannya. Suara itu bergema di dalam kepalanya, memantul-mantul hingga menciptakan rasa sakit yang menusuk di pelipisnya. Dunia di sekitar Sylvie seakan melambat. Ia melihat Benny berdiri, mengancingkan satu kancing jasnya dengan gerakan yang sangat elegan. Sebuah senyum tipis, begitu tipis hingga mungkin orang lain tidak akan menyadarinya, tersungging di sudut bibirnya. Itu adalah senyum kemenangan seorang predator yang baru saja berhasil melumpuhkan mangsanya setelah pengejaran yang lama. "Sylvie, semua sudah selesai," bisik pengacara Sylvie di sampingnya dengan nada menyesal. Namun Sylvie tidak mendengar. Telinganya berdenging. Ia menoleh ke arah barisan kursi di belakang. Di sana, Lily duduk bersama seorang pengasuh berseragam rapi. Lily, yang baru berusia 5 tahun, tampak bingung. Gadis kecil itu memegang boneka kelinci kusam yang telinganya sudah mulai lepas jahatannya. Satu-satunya benda yang bisa memberikan kenyamanan di tempat yang asing itu. Mata kecil Lily yang polos bertemu dengan mata Sylvie yang basah. "Ibu?" panggil Lily lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam kebisingan orang-orang yang mulai berdiri untuk meninggalkan ruangan.
Sylvie mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia ingin berlari, memeluk Lily, dan membawa anak itu pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Namun, 2 orang petugas keamanan pengadilan dengan seragam biru gelap melangkah maju, menghalangi jalannya dengan sopan namun tegas. "Jangan membuat keributan, Sylvie." Suara Benny terdengar tepat di samping telinganya, dingin dan tajam seperti es. Benny melintas di sampingnya tanpa menghentikan langkah. "Kau sudah dengar keputusan hakim. Kau tidak stabil, dan orang yang tidak stabil tidak pantas berada di sekitar putriku." "Dia putriku juga, Benny," teriak Sylvie. Suaranya pecah di tengah ruangan yang kini mulai kosong. Beberapa orang menoleh dengan pandangan meremehkan, seolah-olah teriakan itu adalah bukti nyata dari ketidakstabilan yang dituduhkan padanya. Di ambang pintu, seorang wanita muda dengan gaun merah terang sudah menunggu Benny. Wanita itu, yang Sylvie tahu sebagai salah satu alasan hancurnya rumah tangganya, menyambut lengan Benny dengan mesra. Ia menoleh ke belakang, memberikan satu tatapan merendahkan kepada Sylvie sebelum mereka berdua menghilang di balik pintu kayu raksasa. Sylvie jatuh terduduk kembali di kursinya. Tubuhnya bergetar hebat. Rasa dingin dari pendingin ruangan kini terasa benar-benar menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Ia melihat ke sekeliling. Ruang sidang itu kini kosong. Hanya ada dia dan tumpukan debu yang menari-nari di bawah sinar matahari yang menerobos masuk dari jendela tinggi. Seorang asisten pengacara Benny mendekatinya dan meletakkan sebuah amplop coklat besar di atas meja di depan Sylvie. "Ini salinan putusannya, Bu Sylvie." Dan ini surat dari Pak Benny. Anda memiliki waktu hingga pukul 6 sore ini untuk mengosongkan rumah. Semua akses rekening dan fasilitas atas nama perusahaan telah dinonaktifkan mulai jam ini. Sylvie menatap amplop itu seolah-olah itu adalah bom yang siap meledak. Ia teringat kembali pada hari pernikahannya 6 tahun lalu. Bagaimana ia menandatangani perjanjian pranikah itu dengan tawa. Percaya sepenuhnya pada janji Benny bahwa apa yang milikku adalah milikmu selamanya. Kini ia menyadari betapa naifnya dia. Perjanjian itu bukan dibuat untuk melindungi harta mereka bersama, tapi untuk memastikan Sylvie tidak akan membawa apapun jika suatu saat Benny ingin membuangnya. Ia mengambil amplop itu dengan tangan yang mati rasa. Dengan langkah gontai ia keluar dari gedung pengadilan. Matahari siang yang terik menyengat kulitnya, namun Sylvie tetap merasa menggigil. Ia berjalan menuju tempat parkir, di mana mobil pengacaranya sudah menunggu untuk mengantarnya melakukan perjalanan terakhir ke rumah yang pernah ia sebut istana. Di dalam mobil, Sylvie hanya menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta tampak seperti raksasa abu-abu yang menertawakan kemalangannya. Ia telah kehilangan segalanya dalam satu pagi. Hartanya, status sosialnya, suaminya, dan yang paling menyakitkan, anaknya. Namun, di balik lapisan kesedihan yang sangat tebal itu, ada sebuah percikan kecil yang belum padam. Sebuah memori tentang ibunya, Ibu Juwarti, yang selalu berkata, "Pohon yang paling kuat adalah pohon yang pernah diterjang badai paling hebat." Sylvie memejamkan mata. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi setelah sore ini. Namun, saat ia menyentuh sebuah kunci tua yang ia simpan di dalam saku rahasia tasnya, kunci rumah tua di desa yang tak pernah ia buang, ia merasakan sebuah dorongan yang aneh. "Aku akan kembali, Lily," bisiknya dalam hati. Sebuah janji yang diucapkan dalam kegelapan jiwanya yang hancur. "Ibu akan kembali untuk mengambilmu, apapun harganya." Mobil itu terus melaju, membawa Sylvie menuju akhir dari kehidupannya yang lama, tanpa ia sadari bahwa di sebuah gudang berdebu di desa terpencil, sebuah rahasia besar sedang menunggunya untuk ditemukan. Mobil sedan hitam milik pengacaranya berhenti dengan halus di depan gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi. Rumah itu, sebuah mahakarya arsitektur modern dengan dominasi kaca dan marmer putih, berdiri angkuh di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Dulu, setiap kali Sylvie melewati gerbang ini, ia merasa aman, seolah dinding-dinding tinggi itu adalah pelindung dari dunia luar yang bising. Namun siang ini,
Rumah itu tampak seperti monster yang siap menelan sisa-sisa harga dirinya. "Saya hanya bisa menunggu di sini, Bu Sylvie," ujar pengacaranya dengan nada rendah, tidak berani menatap mata Sylvie yang sembab. Pak Benny memberikan instruksi tegas kepada penjaga keamanan agar saya tidak masuk. Sylvie mengangguk tanpa suara. Ia turun dari mobil. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi bermerek terdengar ganjil di atas aspal yang panas. Dua petugas keamanan berseragam safari yang biasanya menyapanya dengan membungkuk hormat, kini berdiri tegak dengan wajah kaku. Mereka hanya membukakan pintu kecil di samping gerbang, tanpa kata, tanpa senyum. Saat ia melintasi halaman depan yang luas, ia melihat para tukang kebun sedang sibuk memangkas tanaman mawar kesayangannya. Biasanya, mereka akan bertanya tentang jenis pupuk atau jadwal penyiraman padanya. Hari ini, mereka menunduk, seolah takut tertular kemalangan yang sedang menimpa nyonya rumah mereka. Pintu utama terbuka sebelum Sylvie sempat menyentuh gagangnya. Di sana berdiri Bisumi, pengasuh senior yang sudah ikut dengannya sejak Lili lahir. Mata Bisumi merah. Ia memegang kain lap dengan tangan yang gemetar. "Non Sylvie." Bisumi berbisik. Suaranya pecah. "Tuan Benny. Tuan ada di dalam. Dia bilang Non hanya punya waktu sebentar." Sylvie tidak menjawab. Ia terus melangkah masuk ke dalam lobi rumah yang berplafon tinggi. Lampu gantung kristal yang harganya setara dengan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota itu berkilauan memantulkan cahaya matahari siang. Namun rumah itu terasa mati. Tidak ada lagi aroma lili segar yang biasa ia siapkan di vas meja tamu. Yang ada hanya aroma maskulin parfum Benny yang kuat dan menyesakkan. Benny duduk di sofa ruang tengah. Kaki panjangnya disilangkan dengan santai. Di tangannya ada sebuah gelas kristal berisi cairan berwarna ember. Ia bahkan tidak mendongak saat Sylvie masuk. 30 menit, Sylvie. Suara Benny bergema di ruangan yang luas itu. "Ambil apa yang kau butuhkan. Tapi ingat, semua yang dibeli dengan uangku tetap tinggal di sini. Perhiasan, tas-tas koleksimu, semua aset yang terdaftar atas nama perusahaan. Jangan coba-coba memasukkan satu pun berlian ke dalam kopermu. Karena petugas keamanan akan memeriksa barang bawaanmu di pintu keluar." Sylvie merasakan gelombang amarah yang panas naik ke tenggorokannya. Namun ia menahannya. Berdebat dengan Benny sekarang hanya akan membuang waktu yang sangat berharga. Ia memiliki misi yang lebih penting. "Di mana Lili?" Tanya Sylvie. Suaranya serak. Lili sedang bersama pengasuh barunya di lantai atas. Dia tidak perlu melihat ibunya dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Jawab Benny dingin. Akhirnya menatap Sylvie dengan tatapan merendahkan. Sylvie mengabaikan sindihan itu dan berlari menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Ia tidak menuju kamarnya sendiri. Ia langsung menuju kamar Lili. Di sana, ia melihat putrinya sedang duduk di tepi tempat tidur, dikelilingi oleh tumpukan mainan mahal. Seorang wanita muda berseragam perawat yang belum pernah Sylvie lihat sebelumnya berdiri di sudut kamar. "Lili," panggil Sylvie lembut. Gadis kecil itu menoleh, wajahnya seketika cerah. Ibu sudah pulang dari kantor Pak Hakim." Lili berlari kecil dan menghambur ke pelukan Sylvie. Sylvie memeluk tubuh mungil itu erat-erat, menghirup aroma sampo bayi dari rambut Lili. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, membasahi baju Lili. "Iya sayang, ibu di sini." "Kenapa ibu menangis? Pak Hakim marah ya sama ibu?" tanya Lili dengan kepolosan yang menyayat hati. Sylvie melepaskan pelukannya dan berlutut agar sejajar dengan mata Lili. "Tidak sayang, ibu hanya harus pergi sebentar. Ibu harus menyiapkan rumah baru untuk kita." "Lili ikut." "Belum sekarang, Nak. Lili tinggal di sini dulu sama ayah ya. Ibu akan segera menjemput Lili. Ibu janji." Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Benny berdiri di sana, menatap jam tangannya. "Waktumu tinggal 15 menit, Sylvie." Berhenti mendramatisir keadaan. Kau hanya akan membuat anak ini bingung. Benny memberi isyarat kepada pengasuh baru itu. Dengan tegas, wanita itu maju dan menarik tangan Lili dari pundak Sylvie.
Tidak mau, Lili mau sama ibu. Lili mulai meronta. Tangisannya pecah, melengking di seluruh koridor lantai 2. Hati Sylvie hancur berkeping-keping. Ia mencoba memegang tangan Lili, namun Benny melangkah maju dan menghalangi jalannya. Cukup Sylvie, pergi sekarang. Atau aku akan menyuruh keamanan menyeretmu keluar di depan matanya. Sylvie berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menatap Benny dengan tatapan yang penuh kebencian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kau adalah iblis, Benny. Kau menggunakan anakmu sendiri untuk menyakitiku. Aku hanya melakukan apa yang terbaik untuk masa depannya. Dan masa depannya tidak melibatkan seorang ibu yang bangkrut dan tidak stabil. Jawab Benny tanpa ekspresi. Dengan kaki yang terasa berat seperti timah, Sylvie berjalan menuju kamarnya yang besar. Ia tidak menyentuh deretan tas kulit buaya atau gaun-gaun desainer yang berjejer rapi. Ia mengambil sebuah koper kain berukuran sedang dari bagian bawah lemari. Ia memasukkan beberapa potong pakaian sederhana yang ia beli dengan uang saku pribadinya dulu, album foto masa kecilnya, dan benda yang paling berharga, sebuah selimut kecil bergambar kelinci milik Lili yang terjatuh di lantai. Ia menutup koper itu dengan kasar. Saat ia berjualan turun, jeritan Lili masih terdengar dari lantai atas, memanggil-manggil namanya. Setiap teriakan itu terasa seperti belati yang menusuk punggungnya. Di lobi, Benny masih duduk di posisi yang sama. Ia memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan yang sudah menunggu di dalam. Mereka mengambil koper Sylvie dan membukanya di atas meja makan kayu jati yang mahal. Mereka mengaduk-aduk isinya, memeriksa setiap lipatan baju, memastikan tidak ada perhiasan yang diselundupkan. "Bersih, Tuan," lapor salah satu petugas. "Bagus, silahkan antar nyonya ke pintu gerbang," perintah Benny. Ia bahkan tidak berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Sylvie mengambil kopernya kembali. Ia berjalan menuju pintu utama, namun sebelum keluar, ia berbalik. "Ingat hari ini, Benny. Kau pikir kau sudah menang karena kau punya uang dan pengadilan. Tapi kau lupa satu hal. Aku adalah ibu dari anakmu, dan aku tidak akan pernah berhenti sampai aku mengambilnya kembali darimu." Benny hanya tertawa kecil, suara tawa yang kering dan meremehkan. "Dengan apa, Sylvie? Kau tidak punya apa-apa. Kau bukan siapa-siapa tanpa namaku." Sylvie tidak membalas lagi. Ia melangkah keluar, menembus panas matahari yang membakar. Ia berjalan melewati taman, melewati gerbang besi yang tertutup rapat, dengan suara denting yang final di belakangnya. Dunia kemewahan yang ia bangun selama 6 tahun terakhir telah lenyap. Ia kembali ke mobil pengacaranya. "Kemana kita, Bu?" tanya pria itu dengan iba. Sylvie menatap lurus ke depan. "Ke terminal bus. Saya akan pulang ke kampung halaman." Perjalanan menuju terminal terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Jakarta yang macet dan bising seolah merayakan kejatuhannya. Di terminal bus yang padat, Sylvie tampak sangat kontras dengan kerumunan orang. Dress sutra birunya kini tampak kusam. Wajahnya yang cantik terlihat pucat tanpa riasan yang tersisa. Ia membeli tiket bus malam paling murah menuju sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sambil menunggu bus berangkat, ia duduk di kursi plastik yang keras, memeluk kopernya erat-erat. Ia melihat orang-orang di sekitarnya, pedagang asongan, buruh yang pulang kampung, anak-anak yang tertidur di pelukan ibunya. Selama ini, ia hidup di dalam gelembung kaca yang steril, lupa bahwa dunia yang sebenarnya jauh lebih keras dan tidak peduli pada air mata. Saat bus mulai bergerak meninggalkan terminal, lampu-lampu kota Jakarta mulai mengecil di kejauhan. Sylvie menyandarkan kepalanya di kaca jendela bus yang kotor. Getaran mesin bus merayap ke seluruh tubuhnya, memberikan rasa sakit fisik yang aneh namun nyata. Ia merogoh saku tasnya, mencari kunci rumah tua ibunya. Kunci itu dingin dan berkarat, namun memberikan sedikit rasa pegangan. Ia teringat nasihat almarhumah ibunya, Ibu Juwarti, yang selalu ia abaikan saat ia sedang di puncak kebahagiaan bersama Benny. "Sylvie, jangan pernah membangun istanamu di atas tanah milik orang lain. Bangunlah di atas kakimu sendiri, agar saat badai datang, kau masih punya tempat untuk berdiri." "Maafkan aku, Ibu," bisik Sylvie lirih. Bus terus melaju membelah kegelapan malam di jalan tol. Di sekelilingnya, penumpang lain mulai tertidur, namun mata Sylvie tetap terjaga. Bayangan wajah Lili yang menangis terus menghantuinya. Rasa gagal sebagai seorang ibu mencekik napasnya.
Ia merasa telah kehilangan segalanya, hancur tanpa sisa. Namun, ia tidak tahu bahwa bus ini bukan sekadar membawanya menjauh dari kehancuran. Bus ini sedang membawanya menuju sebuah rahasia yang terkubur dalam debu dan keheningan rumah tua di desa. Sebuah rahasia yang akan memberinya senjata untuk meruntuhkan istana pasir yang telah Benny bangun di atas air matanya. Malam itu, di dalam bus yang bergoyang-goyang, Sylvie Juarti mulai menyusun kepingan-kepingan jiwanya yang patah. Tanpa tahu bahwa fajar di kampung halamannya akan mengubah hidupnya selamanya. Bus malam itu berhenti dengan suara desis rem yang panjang di sebuah pertigaan jalan yang sepi. Udara fajar yang menusuk langsung menyergap Sylvie saat ia melangkah turun dari tangga bus. Di sekelilingnya, kabut tipis menyelimuti sawah-sawah yang membentang luas. Suara jangkrik yang mulai memudar digantikan oleh kokok ayam yang saling bersahutan di kejauhan. Sylvie berdiri mematung di pinggir jalan aspal yang berlubang, memeluk koper kainnya erat-erat. Gaun blue sutra yang dikenakannya kini tampak menyedihkan, kusut, ternoda debu perjalanan, dan sama sekali tidak cocok untuk suasana pedesaan ini. Ia merasa seperti alien yang jatuh dari planet lain. Dengan langkah kaki yang kaku dan sisa tenaga yang nyaris habis, Sylvie mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju dusun tempat ia dibesarkan. Setiap sudut jalan ini adalah memori. Pohon beringin besar di dekat jembatan, warung kelontong yang kini tutup dengan cat yang mengelupas, hingga aroma tanah basah yang sangat khas. Namun, memori itu terasa seperti mimpi buruk karena ia kembali bukan sebagai putri daerah yang sukses, melainkan sebagai wanita yang kalah. Setelah berjalan hampir 20 menit, ia tiba di depan sebuah pagar kayu yang sudah miring. Di baliknya, berdiri sebuah rumah panggung kayu yang tampak merana. Cat putihnya sudah lama hilang, menyisakan serat-serat kayu yang mulai lapuk dan menghitam karena hujan dan panas bertahun-tahun. Halaman depannya, yang dulu dipenuhi bunga melati peliharaan ibunya, kini tertutup rumput liar setinggi lutut. Inilah rumah Ibu Juarti, tempat di mana Sylvie menghabiskan masa kecilnya dengan penuh kesederhanaan, namun penuh cinta. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan kunci besi tua yang permukaannya sudah kasar karena karat. Ia menyelipkannya ke lubang kunci pintu jati yang berat itu. Perlu tenaga ekstra untuk memutarnya. Ceklek. Pintu itu terbuka dengan rintihan panjang, seolah-olah rumah itu sendiri sedang memprotes kedatangan tamu yang telah lama melupakannya. Bau apek, debu tebal, dan udara pengap langsung menyambut paru-paru Sylvie. Ia melangkah masuk, dan pintu di belakangnya tertutup dengan dentuman pelan. Kegelapan di dalam rumah itu terasa pekat, hanya sedikit cahaya fajar yang berhasil menembus celah-celah ventilasi kayu. Sylvie meletakkan kopernya di lantai kayu yang berderit. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menyentuh meja makan yang ditutupi kain putih yang kini berubah menjadi abu-abu karena debu. Saat ia menyingkap kain itu sedikit, kepulan debu naik ke udara, membuatnya terbatuk-batuk. Ia jatuh terduduk di kursi kayu yang reyot. Keheningan di dalam rumah ini begitu menyesakan. Tidak ada suara tawa lili, tidak ada suara televisi yang menyala, tidak ada denting sentok dari dapur mewah. Hanya ada kesunyian yang seolah-olah sedang menghakiminya. "Aku pulang, Ibu," bisiknya lirih. Namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding kayu yang bisu. Air mata yang ia kira sudah habis di perjalanan kembali mengalir deras. Rasa lelah fisik dan hancurnya mental membuat pertahanannya runtuh total. Ia merebahkan kepalanya di atas meja berdebu itu dan menangis terseduh-seduh. Ia meratapi nasibnya, meratapi kebodohannya yang begitu percaya pada janji manis Benny, dan meratapi kegagalannya menjaga Lily. Hari pertama di rumah itu berlalu seperti kabut. Sylvie tidak memiliki keinginan untuk bergerak. Ia hanya berbaring di ranjang tua di kamar ibunya, satu-satunya tempat yang masih menyisakan sedikit aroma kamper yang dulu disukai Ibu Juarti. Ia tidak makan, hanya sesekali meminum air dari keran di dapur yang airnya terasa berkarat.
Ia ingin mati saja. Ia ingin tidur dan tidak pernah bangun lagi. Bayangan wajah Benny yang puas dan jeritan Lily terus berputar di kepalanya seperti film horor yang tak ada habisnya. Memasuki hari ketiga, kondisi fisik Sylvie mulai menurun. Perutnya melilit karena lapar dan kepalanya berdenyut hebat. Namun, saat ia menatap langit-langit kamar yang penuh jaring laba-laba, ia melihat seberkas sinar matahari yang sangat terang menembus genteng yang pecah. Sinar itu jatuh tepat di atas foto ibunya yang tergantung miring di dinding. Dalam foto itu, Ibu Juwarti tersenyum tenang, mengenakan seragam guru coklatnya yang rapi. Tatapan matanya seolah sedang bicara. Sampai kapan kau akan berbaring di sana, Sylvie? Sylvie memaksakan diri untuk duduk. Ia melihat ke sekeliling rumah yang berantakan itu. Debu di mana-mana, sarang serangga di setiap sudut, dan aroma keputusasaan yang begitu kental. Tiba-tiba, sebuah dorongan liar muncul dari dalam dirinya. Jika ia membiarkan rumah ini tetap kotor. Sylvie memaksakan diri untuk duduk. Ia melihat ke sekeliling rumah yang berantakan itu. Debu di mana-mana, sarang serangga di setiap sudut, dan aroma keputusasaan yang begitu kental. Tiba-tiba, sebuah dorongan liar muncul dari dalam dirinya. Jika ia membiarkan rumah ini tetap kotor, maka ia membiarkan dirinya sendiri hancur. Ia harus melakukan sesuatu, apa saja. Dengan langkah gontai ia menuju dapur. Ia menemukan sebuah ember plastik tua yang sudah berlumut, dan sebuah sapu lidi yang hampir botol. Ia menyalakan mesin pompa air yang untungnya masih berfungsi, dengan suara menderu yang keras. Sylvie mulai bekerja. Ia melepas gaun sutranya yang sudah kotor dan menggantinya dengan daster batik lama milik ibunya yang ia temukan di lemari. Ia mulai menyapu lantai dari depan ke belakang. Debu yang berterbangan membuat matanya perih, namun ia tidak berhenti. Ia menggosok meja makan, mencuci piring-piring keramik tua yang tertinggal, dan mengelap kaca jendela hingga tangannya lecet. Aktivitas fisik yang berat itu ternyata menjadi obat bagi jiwanya. Setiap kali ia menggosok noda membandel di lantai, ia seolah-olah sedang menggosok rasa sakit di hatinya. Setiap kali ia membuang sampah dan sarang laba-laba, ia merasa sedang membuang memori tentang pengkhianatan Benny. Sore harinya, rumah itu mulai tampak sedikit bernafas. Udara segar mengalir masuk karena semua jendela telah dibuka lebar. Sylvie berdiri di teras depan, menyeka keringat di dahinya dengan lengan daster. Ia menatap halaman yang masih penuh rumput liar. Besok, aku akan membersihkan gudang, gumamnya pada diri sendiri. Gudang itu terletak di bagian belakang rumah, sebuah bangunan kecil yang terpisah dari rumah utama. Saat ia masih kecil, ibunya selalu melarangnya bermain di sana dengan alasan banyak barang tajam dan berbahaya. Namun kini, tidak ada lagi yang melarangnya. Malam itu, Sylvie tidur dengan lebih tenang, meskipun perutnya hanya terisi mie instan hambar yang ia beli dari warung depan. Kelelahan fisik telah membius pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di depan gudang, memegang sebuah kunci perak yang berkilauan. Ibunya tidak bicara, hanya menunjuk ke arah pintu gudang yang tertutup rapat. Terbangun di hari keempat, Sylvie merasa memiliki tujuan baru. Rasa depresi yang berat itu masih ada, namun kini tertutup oleh rasa ingin tahu yang aneh. Setelah meminum secangkir teh tawar, ia berjalan ke belakang rumah menuju gudang. Pintu gudang itu macet karena engselnya sudah berkarat. Sylvie harus menabrakkan bahunya beberapa kali hingga pintu itu terbuka dengan suara rintihan kayu yang memilukan. Bau pengap dan bau kotoran tikus menyengat hidungnya. Di dalam sana, tumpukan koran lama, kursi-kursi rusak, dan tumpukan kain perca memenuhi ruangan yang sempit itu. Ia mulai mengeluarkan barang-barang itu satu persatu ke halaman belakang. Ia menemukan mesin jahit manual merek Singer yang sudah berkarat, buku-buku pelajaran sekolah dasarnya yang sudah menguning, dan koleksi majalah lama milik ayahnya.
Saat matahari mulai berada tepat di atas kepala, gudang itu hampir kosong. Hanya tersisa satu benda di pojok paling gelap. Sebuah lemari kayu jati yang sangat besar dan berat, dengan ukiran bunga-bunga yang sangat detail di bagian atasnya. Lemari itu tampak begitu asing dan terlalu mewah untuk berada di gudang kayu seperti ini. Sylvie mencoba menggesernya untuk menyapu bagian belakang. Namun lemari itu tidak bergeming sedikit pun. Seolah-olah lemari itu terpaku ke lantai. "Kenapa berat sekali?" keluhnya. Ia mencoba mendorongnya dengan seluruh berat badannya. Kriet, lemari itu bergeser beberapa sentimeter. Saat itulah ia melihat sesuatu yang aneh pada dinding kayu di balik lemari tersebut. Warna papan kayunya tidak seragam. Ada 4 bilah papan yang tampak lebih gelap dan teksturnya berbeda dengan papan di sekitarnya. Penasaran, Sylvie mengambil sebuah linggis kecil yang ia temukan di antara tumpukan perkakas tua. Ia menyelipkan ujung linggis ke celah papan kayu itu dan menekannya dengan sekuat tenaga. Krak! Papan kayu itu terlepas, mengungkapkan sesuatu yang membuat nafas Sylvie tercekat. Di balik dinding kayu yang rapuh itu, bukan hanya ada ruang kosong, melainkan sebuah kotak besi persegi berwarna kelabu gelap yang tertanam kuat ke dalam fondasi beton rumah. Sebuah brankas tua dengan gagang putar dari baja yang masih berkilau meski di tempat yang gelap. Jantung Sylvie berdegup kencang. Di dalam rumah guru SD yang sederhana ini, ada sebuah brankas baja yang tersembunyi dengan sangat rapi. Sebuah rahasia yang tidak pernah diceritakan ibunya hingga napas terakhirnya. Sylvie jatuh terduduk di depan brankas itu. Jemarinya yang gemetar menyentuh permukaan baja yang dingin. "Ibu, apa yang kau simpan di sini?" bisiknya dalam keheningan gudang yang kini terasa penuh dengan aura misteri. Ia tidak tahu bahwa kotak besi itu adalah kunci yang akan meruntuhkan seluruh kebohongan Benny. Sebuah warisan yang akan mengubah Sylvie dari seorang wanita yang terusir menjadi badai yang siap menghancurkan siapapun yang pernah meremehkannya. Sylvie duduk bersimpuh di atas lantai gudang yang lembab dan berdebu. Napasnya memburu, seolah-olah ia baru saja berlari maraton berkilo-kilometer. Di hadapannya, brankas baja kelabu itu tampak seperti sebuah monumen bisu yang menantang akal sehatnya. Bagaimana mungkin ibunya, seorang guru sekolah dasar yang selama ini hidup dengan penuh perhitungan, bahkan seringkali mencatat pengeluaran bumbu dapur di buku kecil, memiliki sebuah brankas baja yang tertanam di balik dinding gudang. Cahaya matahari siang menyelinap melalui celah-celah atap gudang, jatuh tepat di atas gagang putar brankas yang terbuat dari logam berat. Sylvie menyentuhnya. Dingin. Begitu dingin hingga memberikan sensasi sengatan listrik ke ujung sarafnya. Ada deretan angka 0 hingga 50 yang melingkar di sekeliling gagang putar itu. "Apa isinya, Bu?" bisiknya pada keheningan. Pikiran Sylvie mulai berpacu liar. Apakah ini harta karun peninggalan kakeknya yang dulu dikabarkan sebagai tuan tanah di desa ini? Ataukah ini sesuatu yang jauh lebih gelap? Ia teringat bagaimana Benny selalu meremehkan latar belakang keluarganya, menyebutnya sebagai gadis desa beruntung yang diangkat derajatnya oleh kemewahan kota. Jika Benny tahu ada sesuatu di sini, pria itu pasti sudah membongkar rumah ini sejak lama. Sylvie mencoba memutar gagang itu. Klik, klik, klik. Suara mekanis dari dalam brankas terdengar sangat presisi. Ia membutuhkan kombinasi 3 set angka. Kombinasi pertama yang terlintas di benaknya adalah tanggal lahir ibunya. 12.05.45. Ia memutar ke kanan ke angka 12. Ke kiri melewati angka itu menuju 05. Dan kembali ke kanan ke 45. Ia menarik gagang baja itu dengan harapan setinggi langit. Tetap terkunci. Pintu baja itu tidak bergeming. Ia mencoba lagi. Kali ini tanggal lahir ayahnya. Gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan orang tuanya yang ia ingat dari buku nikah lama di lemari. Gagal lagi. Frustrasi mulai merayap, membakar dadanya. Ia mencoba tanggal kematian ibunya, lalu tanggal kematian ayahnya. Setiap kali gagal, rasa putus asanya semakin tebal. "Ayo Sylvie, pikirkan." Ia memukul pelipisnya sendiri. Ibu tidak mungkin membuat ini terlalu rumit. Ibu adalah orang yang praktis. Ia bersandar di dinding kayu,
membiarkan punggungnya merosot ke lantai. Matanya menatap ke arah halaman belakang yang kini dipenuhi barang-barang rongsokan yang baru saja ia keluarkan dari gudang. Ia melihat sebuah kotak kayu kecil berisi mainan masa kecilnya yang sudah kusam. Di sana ada sebuah boneka kain buatan ibunya dan kalung manik-manik plastik. Tiba-tiba, memori itu menghantamnya seperti ombak besar. Saat itu ia berusia 10 tahun. Ia sedang menangis di bawah pohon mangga karena kehilangan uang jajan. Ibunya datang, berlutut di depannya, lalu membelai rambutnya dengan lembut. Ibunya tidak memberinya uang baru, melainkan membisikkan sesuatu yang selalu Sylvie anggap hanya sebagai kata-kata penyemangat biasa. Sylvie, ingat ini baik-baik. Harta yang paling berharga bukan apa yang kau genggam di tangan, tapi apa yang kau simpan di dalam hatimu. Dan kau nak, kau adalah tanggal keberuntungan ibu. Hari di mana dunia ibu berubah menjadi sempurna adalah hari kau lahir. Kau adalah harta terbesarku, Sylvie. Jantung Sylvie melonjak. Tanggal lahirnya. Kenapa ia tidak memikirkan itu sejak awal? Bagi seorang ibu seperti Juarti, tidak ada angka yang lebih suci daripada hari kelahiran anak tunggalnya. Sylvie kembali berlutut di depan brankas. Tangannya yang dipenuhi noda debu hitam kini bergerak dengan keyakinan baru. Ia memutar gagang ke kanan, berhenti tepat di angka 24, tanggal lahirnya. Ia memutar gagang ke kiri, melewati angka itu satu putaran penuh, lalu berhenti di angka 08, bulan Agustus, bulan kelahirannya. Terakhir, ia memutar ke kanan, langsung menuju 2 digit terakhir tahun kelahirannya, 92. Ia menahan napas, tangannya menggenggam gagang tarik yang dingin itu. Ia menariknya perlahan. Klik, serrrrt. Suara mekanisme pengunci yang terlepas terdengar begitu merdu di telinganya. Pintu baja yang berat itu bergerak terbuka beberapa sentimeter. Bau udara yang terperangkap selama bertahun-tahun, bau kertas tua, logam, dan aroma samar kamper menyeruak keluar. Sylvie menarik pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Matanya membelalak. Ia harus mengerjapkan mata beberapa kali untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekedar halusinasi akibat kelaparan. Di bagian atas brankas, terdapat 5 buah batang logam berwarna kuning mengkilap yang dibungkus kain beludru hitam yang sudah mulai lapuk. Ia mengambil salah satunya. Berat. Jauh lebih berat dari yang ia duga. Di permukaannya tertulis, Fine Gold 999.9, 1000 gram. Emas. Napasnya tercekat. Ada 5 batang. 5 kilogram emas murni. Di pasar saat ini, nilai benda ini bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, bukan emas itu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bagian bawah brankas, terdapat 3 buah map kulit tebal dan sebuah buku harian bersampul coklat yang sudah sangat dikenalinya. Itu adalah buku harian yang selalu ditulis ibunya setiap malam di meja makan. Sylvie mengambil map pertama. Di dalamnya terdapat sertifikat-sertifikat saham atas nama Juarti. Saham di perusahaan perkebunan sawit, perusahaan tambang, dan beberapa perusahaan blue chip lainnya. Ia menghitung cepat. Jika semua ini masih aktif, ibunya bukan sekadar guru kaya. Ibunya adalah seorang investor kelas kakap yang bergerak di bawah radar. Lalu ia membuka map kedua. Map ini berisi dokumen hukum yang membuat darahnya mendidih. Di sana ada surat perjanjian investasi tertanggal 15 tahun yang lalu. Nama yang tertera sebagai penerima dana adalah Benny Pratama. Dana sebesar 2 miliar rupiah. Nilai yang sangat fantastis di masa itu diserahkan oleh Juarti sebagai modal awal pembangunan perusahaan properti milik Benny. Ada lampiran tambahan, sebuah klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi pengkhianatan dalam keluarga atau jika pernikahan antara Benny dan Sylvie berakhir karena kesalahan pihak pertama, Benny, maka seluruh hak kepemilikan aset perusahaan yang dibangun dari modal tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada Juarti atau ahli warisnya, Sylvie, ditambah bunga majemuk yang dihitung per tahun. Dia membangun kerajaannya dari uang ibu. Sylvie berbisik dengan nada penuh kengerian. Semua rumah mewah itu, mobil-mobil itu, semuanya milik ibu. Sylvie menyadari sesuatu yang mengerikan. Benny tahu tentang modal ini,
Tapi ia pasti berpikir bahwa Ibu Juarti tidak menyimpan salinan aslinya, atau ia berpikir dokumen ini telah hilang bersama kematian ibunya. Itulah sebabnya Benny begitu berani menceraikan Sylvie dan menendangnya keluar tanpa sepeser pun. Ia pikir ia telah menghapus semua jejak masa lalunya. Terakhir, Sylvie membuka buku harian ibunya. Ia membalik halaman demi halaman hingga menemukan tulisan tertanggal beberapa bulan sebelum ibunya meninggal. Untuk putriku tercinta, Sylvie. Jika hari ini sampai dan kau membaca tulisan ini di dalam gudang kita yang pengap, berarti firasatku benar. Pria yang kau cintai itu telah menunjukkan taringnya. Maafkan ibu nak. Ibu diam bukan karena ibu setuju. Ibu diam karena ibu ingin kau bahagia selama mungkin, sebelum badai itu datang. Benny bukan pria yang tulus. Dia datang padaku saat dia bukan siapa-siapa. Memohon modal dengan air mata buaya dan janji akan menjagamu selamanya. Aku memberikan uang itu bukan untuknya, tapi untuk memastikan masa depanmu terjamin. Namun seiring berjalannya waktu, aku melihat keserakahan di matanya. Dia mulai mengisolasi kau, membuatmu bergantung padanya, agar kau tidak pernah bertanya tentang asal-usul kekayaannya. Gunakan isi brankas ini, Sylvie. Jangan menangis terlalu lama. Darahku mengalir di nadimu. Aku adalah seorang guru, tapi aku juga seorang petarung yang menjaga hartanya. Emas itu untuk bekalmu bergerak, saham itu untuk kekuatanmu, dan dokumen itu adalah belati yang bisa kau tancapkan tepat di jantung kerajaannya. Ambil kembali Lily, ambil kembali harga dirimu, jangan biarkan dia menang. Sylvie menutup buku itu, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan, itu adalah air mata pembersihan. Rasa sakit yang tadi menghimpit dadanya kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Ia menoleh ke arah emas-emas batangan itu, lalu ke dokumen hukum yang bisa menghancurkan Benny dalam semalam. Di luar gudang, matahari mulai terbenam, menyemburkan warna merah darah ke cakrawala. Sylvie berdiri. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang terusir. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja menemukan gudang senjatanya yang hilang. Kau salah menilaiku, Benny, ujar Sylvie dengan suara yang sangat tenang, namun mematikan. Kau pikir kau telah membuang sampah ke desa ini. Kau tidak tahu bahwa kau baru saja mengirimku kembali ke sumber kekuatanku. Sylvie memasukkan kembali semua dokumen ke dalam brankas, kecuali satu batang emas dan buku harian ibunya. Ia akan membutuhkan modal untuk memulai pergerakannya. Malam itu, di rumah panggung yang tua dan berderit, Sylvie Juarti tidak tidur. Ia duduk di depan meja makan, ditemani sebatang lilin dan buku harian ibunya. Ia mulai mencoret-coret kertas, menyusun strategi, menghitung aset, dan menentukan siapa saja orang-orang di masa lalu Benny yang bisa ia beli kembali. Sylvie yang naif telah mati di ruang sidang pengadilan. Sylvie yang baru, yang lahir dari debu gudang dan warisan rahasia, kini siap untuk menuntut balas. Dan ia akan memulainya dengan satu hal yang paling dicintai Benny, kekuasaannya. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis saat Sylvie berdiri di depan cermin tua yang permukaannya sudah mulai buram dimakan usia. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, seorang wanita dengan mata sembab, rambut panjang yang berantakan, dan daster batik milik ibunya yang kebesaran. Wanita di cermin itu tampak seperti korban yang malang, sosok yang hancur karena cinta yang salah. Cukup, bisiknya pada bayangan itu. Sylvie yang ini harus mati. Ia mengambil gunting tanaman yang masih cukup tajam dari dapur. Tanpa keraguan sedikit pun, ia meraup rambut panjangnya. Rambut yang dulu selalu Benny puji sebagai mahkota keanggunannya, dan mulai memotongnya. Helai demi helai rambut hitam itu jatuh ke lantai kayu yang berdebu. Potongan itu tidak rapi, pendek di atas bahu dengan model yang acak-acakan. Namun Sylvie merasa kepalanya menjadi jauh lebih ringan. Seolah-olah dengan membuang rambut itu, ia juga membuang semua beban penghinaan yang ia terima di ruang sidang. Setelah membersihkan diri dengan air sumur yang sedingin es, ia membuka satu-satunya koper kain yang ia bawa dari Jakarta. Di dalamnya hanya ada pakaian sederhana. Ia mengambil satu batang emas dari brankas, logam berat seberat 1 kilogram, yang kini terasa seperti kunci pembuka gerbang neraka bagi Benny, dan membungkusnya dengan kain perca tebal, lalu menyembunyikannya di dasar tas jinjing usang.
Tujuannya hari ini adalah kota kabupaten, tempat yang cukup jauh agar tidak ada tetangga desa yang curiga, namun cukup besar untuk memiliki toko emas yang kredibel. Perjalanan dengan bus antar kota selama 2 jam terasa berbeda bagi Sylvie. Ia tidak lagi menatap jendela dengan tatapan kosong penuh kesedihan. Matanya kini tajam, mengamati setiap jalanan, memindai setiap orang. Ia sedang menghitung kekuatan. Di dalam tasnya, selain emas, ada buku harian ibunya yang kini ia anggap sebagai kitab suci perjuangannya. Tiba di pusat kota, Sylvie tidak langsung menuju toko emas terbesar. Ia memilih sebuah toko emas tua di sudut pasar yang pemiliknya adalah seorang pria keturunan Tionghoa paruh baya. Ia tahu, di toko besar yang modern, seorang wanita dengan penampilan berantakan yang membawa emas 1 kilogram akan segera dilaporkan ke polisi karena dicurigai sebagai pencuri. "Saya ingin menjual ini," ujar Sylvie tenang saat ia berada di depan konter kaca. Ia meletakkan bungkusan kain itu di atas meja. Pemilik toko itu, seorang pria bernama Koh Ahung, menatap Sylvie dengan ragu. Namun saat ia membuka kain itu dan melihat kilau kuning murni dengan cap bersertifikat internasional, matanya melebar. Ia mengambil alat uji dan timbangan. "Ini barang asli, Nyonya. Tapi ini nilainya sangat besar, hampir 1 miliar rupiah," ujar Koh Ahung dengan suara rendah, matanya melirik ke arah pintu depan untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Anda yakin ingin menjualnya semua sekarang?" Saya butuh uang tunai dan sisanya transfer ke rekening baru yang akan saya buat hari ini, jawab Sylvie tanpa berkedip. Saya tahu harganya sedang tinggi. Saya tidak butuh basa-basi. Negosiasi berlangsung alot namun cepat. Sylvie menunjukkan ketajaman yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang Benny. Ia tidak membiarkan Koh Ahung memotong harga terlalu banyak. Setelah 2 jam, Sylvie keluar dari toko itu dengan tas yang lebih ringan, namun dengan sebuah buku tabungan baru yang berisi angka yang cukup untuk menyewa tentara bayaran hukum terbaik di negeri ini. Langkah selanjutnya adalah transformasi fisik. Sylvie menuju sebuah salon kelas atas di mall terbesar di kota itu. "Rapihkan rambut saya. Model bob pendek, tajam, dan modern," perintahnya pada penata rambut. Sambil rambutnya dikerjakan, ia menggunakan ponsel barunya untuk mencari satu nama yang ia temukan di lingkari di halaman terakhir buku harian ibunya. Adnan Brawijaya, seorang pengacara yang dikenal sebagai hiu hukum dalam kasus sengketa korporasi. Pria yang menurut catatan ibunya pernah memiliki dendam profesional dengan pengacara pribadi Benny. Selesai dari salon, Sylvie menatap cermin. Rambut pendeknya kini membingkai wajahnya dengan garis yang tegas, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan tatapan matanya yang dingin. Ia bukan lagi Sylvie yang lembut. Ia tampak seperti seorang wanita karir yang siap menghancurkan lawan bisnisnya. Ia kemudian berjalan ke toko pakaian formal. Ia membeli 3 setelan blazer dengan potongan maskulin, kemeja putih sutra, dan sepatu hak tinggi yang kokoh. Ia membuang daster lamanya di tempat sampah mal. Saat ia keluar dari ruang ganti dengan setelan blazer hitam yang pas di badan, pramuniaga toko itu terpaku. "Anda tampak sangat berkuasa, Nyonya," puji pramuniaga itu tulus. Sylvie hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Malam itu, ia tidak kembali ke desa. Ia menginap di sebuah hotel mewah, duduk di meja tulis dengan laptop yang baru dibelinya. Ia mulai memetakan kerajaan bisnis Benny. Melalui pencarian data publik dan dokumen yang ia bawa dari berangkas, ia menemukan celah besar. Benny sedang berencana melakukan initial public offering, IPO, untuk perusahaan propertinya, Pratama Land. Ini adalah langkah besar yang akan membuat Benny menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun, syarat untuk IPO adalah transparansi aset dan sejarah modal awal yang bersih. "Kau ingin melantai di bursa saham, Benny," Sylvie berbisik pada layar laptop. "Kau lupa bahwa fondasi perusahaanmu dibangun di atas penipuan terhadap Ibu Juarti, dan aku memegang akta aslinya." Sylvie menyadari bahwa jika ia langsung menggugat Benny di pengadilan agama untuk hak asuh anak, ia akan kalah lagi karena Benny masih memiliki pengaruh besar di sana.
Ia harus menyerang Benny dari sisi yang paling pria itu cintai, hartanya. Jika kekayaan Benny goyah, pengaruhnya akan luntur, dan saat itulah ia bisa merebut Liri kembali. Ia mengetik sebuah surel singkat kepada kantor hukum Adnan Brawijaya. Subjek, pengambil alihan aset Pratama Land, bukti modal awal tahun 2010. Kepada yang terhormat, Adnan Brawijaya. Saya memiliki dokumen asli perjanjian modal awal antara almarhumah Juwarti dan Benny Pratama, beserta klausul pengembalian aset 100% jika terjadi wan prestasi moral. Saya tidak ingin mediasi, saya ingin pengosongan aset. Sylvie Juwarti. Ia menekan tombol kirim. Hanya butuh waktu 10 menit sampai ponselnya berdering, sebuah nomor kantor yang bergengsi. Halo, ini dengan Sylvie Juwarti? Suara pria di seberang sana terdengar berat dan penuh selidik. Iya, ini Sylvie. Ini Adnan Brawijaya. Saya baru saja membaca surel Anda. Dokumen yang Anda maksud, apakah itu disertai dengan cap notaris yang kini sudah meninggal bernama Hari Sujatmiko? Sylvie tertegun. Ibunya benar-benar teliti. Iya Pak Adnan, bagaimana Anda tahu? Terdengar tawa kecil yang kering di seberang sana. Karena Hari Sujatmiko adalah mentor saya, dan dia pernah bercerita tentang seorang guru desa yang sangat pintar melindungi asetnya. Saya sudah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun. Datanglah ke kantor saya besok pagi jam 9. Jangan terlambat. Sylvie menutup telepon. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meluap. Ibunya telah menyiapkan segalanya. Ibunya telah menanam benih perlawanan ini sejak 15 tahun yang lalu, seolah sudah tahu bahwa suatu hari putrinya akan dikhianati. Sylvie berdiri di balkon hotel, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di kejauhan, ia bisa melihat gedung pencakar langit milik Pratama Land yang lampunya menyala terang, simbol keserakahan Benny. Tidur yang nyenyak malam ini, Benny, gumam Sylvie. Karena mulai besok, setiap detik yang kau habiskan di kantormu adalah detik pinjaman dari kekuasaanku. Malam itu, Sylvie akhirnya bisa makan dengan tenang. Ia memesan makanan terbaik ke kamarnya, mengisi tenaganya untuk perang panjang yang akan segera meletus. Ia menatap selimut kelinci milik Lili yang ia letakkan di samping bantalnya. Sabar sayang, bisiknya sambil mengelus kain lembut itu. Ibu tidak hanya akan membawamu pulang, ibu akan membawakanmu seluruh kerajaan yang pernah pria itu banggakan sebagai hadiah permintaan maaf ibu. Fajar pun menyingsing. Sylvie bangun dengan perasaan segar. Ia mengenakan setelan blazer terbaiknya, merapikan rambut pendeknya, dan memoles bibirnya dengan lipstik berwarna merah gelap yang berani. Sylvie yang lama sudah benar-benar mati. Dan dari abunya, lahir seorang wanita yang tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Ia melangkah keluar dari hotel dengan kepala tegak, siap menemui sang hiu hukum untuk merancang kejatuhan sang raja properti. Kantor hukum Brawijaya dan rekan menempati lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Ruang tunggunya didominasi oleh marmer hitam dan kaca kedap suara yang memberikan kesan dingin namun berkuasa. Sylvie melangkah masuk dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tegas di atas lantai mengkilap. Rambut bob pendeknya yang tajam dan blazer formal yang ia kenakan membuatnya tampak seperti bagian dari dunia elit ini. Bukan lagi wanita terusir yang beberapa hari lalu menangis di terminal bus. Ibu Sylvie, Pak Adnan sudah menunggu Anda, ujar seorang sekretaris dengan nada bicara yang sangat formal. Sylvie diantar menuju ruang kerja luas yang menghadap langsung ke arah gedung Pratama Land milik Benny di kejauhan. Di balik meja jati raksasa, duduklah Adnan Brawijaya. Pria itu berusia akhir 40-an dengan tatapan mata yang seolah bisa menembus isi pikiran lawan bicaranya. Kau sangat mirip dengan ibumu, sambut Adnan tanpa basa-basi. Ia meletakkan sebuah map tua di atas meja. Ibu Juwarti adalah klien pertama yang membuat saya sadar bahwa kekuatan hukum tidak selalu berada di tangan mereka yang berteriak paling keras, tapi mereka yang menyimpan bukti paling rapi. Sylvie duduk dengan tegak, meletakkan map dokumen dari brankas di atas meja. Saya ingin Benny jatuh. Saya tidak ingin mediasi, saya tidak ingin uang damai. Saya ingin hak asuh putri saya kembali, dan saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa.
Adnan membuka dokumen tersebut, memindai setiap baris perjanjian modal awal yang ditandatangani 15 tahun silam. Senyum tipis yang mematikan muncul di wajahnya. Benny sangat ceroboh. Dia begitu yakin ibumu hanya seorang guru desa yang tidak paham hukum. Dia pikir investasi 2 miliar rupiah itu hanya hadiah mertua yang bisa ia telan mentah-mentah. Adnan menunjuk ke sebuah klausul di halaman ketiga. Klausul ini adalah bom waktu. Ini menyatakan bahwa modal awal tersebut bersifat ekuitas pinjaman terikat. Artinya, jika Benny melakukan pelanggaran moral yang merugikan pihak keluarga, termasuk perselingkuhan yang merusak pernikahan, seluruh aset perusahaan yang dikembangkan dari modal tersebut secara otomatis beralih status menjadi utang piutang dengan jaminan seluruh saham perusahaan. Benny akan melakukan IPO bulan depan, sela Sylvie dengan nada dingin. Tepat sekali, sahut Adnan. Matanya berkilat penuh semangat. Langkah pertama kita bukan menggugat cerai ulang. Itu terlalu lambat. Langkah pertama kita adalah mengirimkan surat blokir aset dan somasi terbuka ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Kita akan membukukan proses IPO-nya. Bayangkan wajah para investor saat mereka tahu bahwa pria yang mereka anggap raja properti ini sebenarnya hanyalah pengelola harta yang ia curi dari mertuanya sendiri. Sylvie mengepalkan tangannya di bawah meja. Berapa lama? Kita mulai hari ini. Tapi Sylvie, kau harus siap. Benny akan menyerang balik. Dia akan menggunakan Lily sebagai sandera emosionalmu. Adnan memperingatkan. Lily adalah kekuatanku sekarang, bukan lagi kelemahanku. Jawab Sylvie tegas. Dia pikir dia bisa mengurungku di desa. Dia tidak tahu bahwa dia justru mengantarku ke tempat di mana ibu saya menyimpan seluruh senjata ini. Adnan mengangguk puas. Ia mengambil pena emasnya dan menandatangani surat kuasa. Selamat datang di medan perang, Sylvie. Mari kita buat pria itu menyesal pernah menginjakkan kakinya di rumah Ibu Juarti. Malam itu, di apartemen barunya, Sylvie menatap papan tulis besar yang ia buat. Di tengahnya ada foto Benny yang ia tandai dengan tinta merah. Perang ini bukan lagi tentang rasa sakit hati, melainkan tentang penegakan keadilan yang tertunda selama belasan tahun. Pagi itu, di kantor pusat Pratama Land, Benny sedang bersulang bersama para direksinya. Proyeksi lantai bursa menunjukkan bahwa saham mereka akan kelebihan permintaan, oversubscribed. Namun, kegembiraan itu hancur saat sekretarisnya masuk dengan wajah sepucat kertas, membawa sebuah map berlogo firma hukum Adnan Brawijaya. Benny membaca baris demi baris surat somasi itu dengan tangan yang mulai gemetar. Wajahnya yang tadinya angkuh berubah menjadi merah padam. Apa-apaan ini? Dokumen modal awal, Juarti. Wanita tua itu sudah mati. Teriaknya hingga suaranya menggema di ruang rapat yang mewah. Bukan hanya somasi, Pak, bisik asisten hukumnya. Adnan Brawijaya sudah mengirimkan salinan perjanjian asli ke OJK dan konsorsium bank. Mereka membekukan proses IPO kita per jam ini. Investor mulai menarik diri. Benny terjerembab di kursi kebesarannya. Ia mengira telah membuang Sylvie ke lubang kehancuran, namun ternyata ia justru memulangkannya ke gudang senjata yang tidak pernah ia duga keberadaannya. Ia segera merogoh ponselnya, menghubungi nomor Sylvie yang sudah lama ia blokir, namun kini nomor itu aktif kembali. "Sylvie, apa yang kau lakukan?" bentak Benny saat telepon diangkat. "Kau ingin menghancurkan masa depan kita. Jika perusahaan ini jatuh, Lily tidak akan punya apa-apa." Di seberang sana, Sylvie berdiri di balkon kantor Adnan, menatap gedung Benny dari kejauhan. "Masa depan kita sudah mati saat kau memisahkan aku dari putriku di ruang sidang, Benny." Dan jangan sebut nama Lily. Kau tidak sedang mengkhawatirkan masa depannya. Kau hanya sedang mengkhawatirkan isi dompetmu. Kau tidak akan menang, Sylvie. Itu hanya kertas tua dari ibu gurumu yang malang. Kertas tua itu adalah fondasi gedung tempatmu berdiri sekarang. Suara Sylvie terdengar sangat tenang, hampir seperti bisikan kematian. Nikmati sisa waktu yang kau punya sebagai direktur, karena besok aku akan mulai mengambil kursi-kursi di Dewan Komisaris. Telepon diputus sepihak. Sylvie berbalik menatap Adnan yang baru saja menyelesaikan panggilan dengan pihak otoritas bursa. "Dampaknya luar biasa," ujar Adnan sambil tersenyum tipis.
berita tentang sengketa modal tersembunyi sudah menyebar di kalangan analis saham. Benny sedang panik. Dia pasti akan mencoba menemuimu atau menggunakan cara kotor. Biarkan dia mencoba, jawab Sylvie. Ia mengenakan kacamata hitamnya, aura dingin memancar dari setiap gerakannya. Selama ini dia mengenal saya sebagai istri yang penurut. Sekarang dia akan mengenal saya sebagai pemilik sah dari setiap sen yang ia miliki. Malam itu, berita ekonomi nasional meledak dengan berita utama. IPO Pratama Land terancam batal akibat gugatan ahli waris modal awal. Di rumah mewahnya, Benny mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Sementara selingkuhannya hanya bisa diam ketakutan. Benny menyadari satu hal. Wanita yang ia usir dengan daster lusuh itu telah kembali sebagai badai yang siap meratakan istananya menjadi debu. Ketakutan terbesar Adnan menjadi kenyataan. 2 hari setelah somasi dilayangkan, sebuah video masuk ke ponsel Sylvie melalui nomor tak dikenal. Di layar, tampak Lily sedang duduk di meja makan yang luas, namun matanya sembab. Di sampingnya, Benny berdiri dengan wajah yang dibuat-buat sedih. "Ibu, Lily kangen. Ayah bilang ibu marah sama Lily, makanya ibu nggak pulang. Ibu jangan jahat sama ayah ya, biar kita bisa bareng lagi." Suara kecil itu bergetar, disusul isak tangis yang tertahan. Tangan Sylvie gemetar hebat. Ponsel di genggamannya nyaris jatuh. Dadanya sesak melihat buah hatinya dijadikan tameng dalam perang kotor ini. Panggilan masuk tepat setelah video itu berakhir. "Kau lihat, Sylvie. Anak ini menderita karena keserakahanmu." Suara Benny terdengar penuh manipulasi di seberang telepon. "Cabut gugatan itu sekarang, dan aku akan mengizinkanmu melihatnya. Jika tidak, aku akan membawa Lily ke luar negeri malam ini juga. Kau tahu aku punya koneksi untuk melakukannya tanpa izinmu." Sylvie memejamkan mata. Air matanya jatuh, namun ia tidak terisak. Ia teringat nasihat di buku harian ibunya. Benny akan menggunakan cintamu sebagai penjara. "Lakukan saja, Benny," jawab Sylvie. Suaranya kini datar dan dingin, membuat Benny terdiam di ujung sana. "Bawa dia ke luar negeri. Jadilah buronan internasional. Karena saat kau melangkah ke bandara, Adnan sudah menyiapkan laporan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset korporasi. Kau tidak akan sampai ke imigrasi sebelum borgol terpasang di tanganmu." "Kau gila? Kau tega membiarkan anakmu melihat ayahnya di penjara?" Benny mulai panik. "Aku lebih tega melihat anakku dibesarkan oleh pria yang mengajari anaknya untuk berbohong demi harta," desis Sylvie. "Kau punya waktu 12 jam untuk menyerahkan Lily ke kantor Adnan. Jika tidak, somasi jilid 2 tentang aset tracing akan meluncur, dan kau tidak akan punya uang bahkan untuk membayar pengacara paling murah sekalipun." Sylvie memutus sambungan. Ia ambruk di kursi, namun segera Adnan memegang bahunya. "Kau melakukan hal yang benar, Sylvie. Jika kau menyerah sekarang, dia akan mengunci Lily selamanya," ujar Adnan tenang. "Kita sudah mengawasi rumahnya. Tim keamanan swasta saya sudah berada di sekitar sana. Dia tidak akan bisa membawa Lily keluar tanpa sepengetahuan kita." Malam itu, Sylvie menunggu dengan nafas tertahan di kantor Adnan yang sunyi. Jam dinding berdetak seperti bom waktu. Pukul 11 malam, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan sesosok mungil berlari keluar dengan pengasuh lamanya, Bisumi. "Ibu!" Sylvie berlari, berlutut di lantai lobi, dan menangkap tubuh mungil Lily dalam pelukannya. Tangis keduanya pecah. Kali ini bukan tangis kekalahan, melainkan tangis kembalinya sebuah nyawa. Di kejauhan, Benny menatap dari dalam mobil dengan tatapan penuh kebencian. Ia telah menyerahkan Lily, namun bukan karena cinta, melainkan karena ia sadar cengkraman hukum Sylvie sudah berada di lehernya. Ia telah kehilangan sandera terakhirnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah perang terbuka di meja hijau, di mana Sylvie memegang semua kartu as yang pernah disembunyikan ibunya. Ruang sidang kali ini tidak lagi sunyi dan dingin seperti saat Sylvie terusir. Kini, ruangan itu dipenuhi oleh jurnalis bisnis, analis saham, dan kamera televisi yang menyorot setiap gerak-gerik Sylvie. Ia melangkah masuk mengenakan setelan power suit berwarna biru gelap yang tegas.
Di sampingnya, Adnan Brawijaya membawa koper berisi bom yang siap diledakkan. Benny duduk di kursi tergugat dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur sejak proses IPO-nya dibekukan. Pengacaranya mencoba memberikan pembelaan yang lemah, menyebut bahwa modal awal dari Ibu Juwarti hanyalah pinjaman kekeluargaan yang sudah dianggap lunas. "Hadirkan bukti utama," ujar Adnan dengan suara yang menggema kuat. Sylvie maju ke depan. Dengan tangan yang stabil, ia menyerahkan buku harian asli ibunya dan akta notaris yang selama ini terkubur di balik dinding gudang. Saat Adnan membacakan klausul Wan prestasi moral dan bukti aliran dana yang menunjukkan bahwa setiap proyek besar Pratama Land berasal dari bunga majemuk modal Ibu Juwarti, suasana sidang menjadi riuh. "Interupsi, itu hanya catatan pribadi," teriak pengacara Benny. "Bukan hanya catatan," balas Adnan tenang. Ia memutar sebuah rekaman suara di layar besar, sebuah rekaman digital yang ditemukan Sylvie di dalam brankas, di dalam sebuah flash disk kecil yang terselip di sampul buku harian. Rekaman itu berisi percakapan Benny dan Ibu Juwarti bertahun-tahun lalu, di mana Benny dengan sombongnya mengakui bahwa ia tidak akan pernah mengembalikan modal itu, karena Sylvie sudah berada dalam cengkramannya. Ibu tidak punya bukti hukum yang kuat. Uang itu sudah menyatu dengan darah perusahaan saya. Dan Sylvie, dia terlalu bodoh untuk mengerti bisnis. Suara Benny terdengar jelas dan angkuh di seluruh ruang sidang. Wajah Benny seketika pucat pasi. Para investor yang hadir di galeri penonton mulai berbisik gaduh. Beberapa bahkan langsung menghubungi pialang saham mereka untuk membatalkan semua kerjasama. Kepercayaan publik runtuh dalam sekejap. Berdasarkan bukti autentik dan pengakuan terekam, Hakim Ketua mengetukkan palunya dengan mantap. Pengadilan memutuskan untuk membekukan seluruh aset operasional Pratama Land dan mengalihkan 70% saham kepemilikan kepada penggugat, Sylvie Juwarti, sebagai ahli waris sah. Selain itu, tergugat diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian material dalam waktu 7 hari kerja. Benny terduduk lemas. Istananya yang dibangun di atas pasir kebohongan kini telah rata dengan tanah. Saat sidang bubar, ia mencoba mendekati Sylvie, namun 2 petugas keamanan yang disewa Adnan langsung menghalangi jalannya. Sylvie menatap Benny untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang tersisa hanyalah kekosongan. "Kau bilang aku bukan siapa-siapa tanpa namamu, Benny," ujar Sylvie tenang. Hari ini, dunia akan mengenal perusahaan ini bukan lagi dengan namamu, tapi dengan nama wanita yang kau remehkan, Juwarti Global Group. Sylvie melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Benny yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia telah kehilangan segalanya, persis seperti yang ia rencanakan untuk Sylvie dulu. Keadilan tidak hanya datang, ia datang dengan kekuatan penuh untuk mengambil kembali apa yang memang seharusnya milik sang pewaris sah. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu terakhir di pengadilan yang meruntuhkan hegemoni Benny Pratama. Pagi itu, matahari terbit dengan warna keemasan yang tenang di atas balkon kantor pusat Juwarti Global Group. Sylvie berdiri menatap pemandangan kota, namun kali ini tatapannya tidak lagi dingin. Ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Benny telah kehilangan segalanya. Setelah asetnya disita, ia terjerat berbagai kasus penipuan pajak dan pencucian uang yang ditemukan oleh tim Adnan Brawijaya. Pria yang dulu begitu angkuh itu kini menghuni sel sempit, jauh dari kemewahan marmer dan kristal yang pernah ia banggakan. Sementara itu, wanita bergaun merah yang dulu menghina Sylvie pergi meninggalkannya begitu pundi-pundi uang Benny mengering. Di dalam ruangan kantor yang kini bernuansa lebih hangat dan manusiawi, Lily sedang duduk di sofa besar, asyik menggambar. Tidak ada lagi ketatutan di matanya. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus, bukan sekedar fasilitas mahal. "Ibu, lihat, Lily gambar rumah nenek di desa," seru Lily sambil menunjukkan kertas gambarnya. Sylvie menghampiri putrinya, mencium keningnya dengan lembut. "Bagus sekali sayang. Minggu depan kita pulang ke sana ya. Kita tengok rumah nenek." Sylvie memutuskan untuk tetap merawat rumah tua di desa itu. Baginya, rumah panggung itu bukan sekedar bangunan lapuk, melainkan monumen kekuatan seorang ibu.
Ia telah mengubah sebagian besar keuntungan perusahaannya untuk membangun sekolah-sekolah di pelosok desa dan memberikan modal bagi perempuan-perempuan yang ingin mandiri. Sebuah penghormatan bagi warisan spiritual Ibu Juwarti. Adnan Brawijaya masuk ke ruangan dengan sebuah map. Kali ini, bukan somasi, melainkan laporan keberhasilan merger perusahaan. Semua berjalan lancar, Sylvie. Pasar menyambut baik kepemimpinanmu. Kau bukan lagi sekadar ahli waris. Kau adalah pemimpin yang mereka segani. Sylvie tersenyum tipis. Terima kasih, Adnan. Tapi yang terpenting adalah Lily memiliki masa depan yang aman dan nama ibu saya dibersihkan. Sore itu, Sylvie membawa Lily berjalan-jalan di taman kota. Ia melihat banyak orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Ia teringat saat ia duduk di kursi bus yang robek dengan koper kain usang. Merasa dunia telah berakhir. Kini ia sadar, kehancuran terkadang adalah cara semesta untuk meruntuhkan tembok yang salah agar kita bisa membangun fondasi yang lebih kokoh. Penutup. Kisah Sylvie adalah pengingat bahwa badai tidak selalu datang untuk menghancurkan hidup kita. Terkadang, ia datang untuk membersihkan jalan kita. Dari debu gudang tua dan air mata keputusasaan, lahir sebuah keberanian yang tak tergoyahkan. Warisan sejati bukanlah emas batangan atau lembaran saham, melainkan harga diri dan kemandirian yang ditanamkan melalui kasih sayang seorang ibu. Sylvie telah menutup buku harian ibunya, namun ia mulai menulis lembaran baru dalam hidupnya sendiri. Sebuah lembaran di mana ia tidak lagi menjadi bayangan siapapun, melainkan cahaya bagi dirinya sendiri dan putrinya. Di bawah langit senja yang indah, ia melangkah maju dengan keyakinan bahwa selama ia berdiri di atas kakinya sendiri, tidak akan ada lagi pria atau kekuasaan manapun yang bisa merampas kebahagiaannya. Selesai.